Shalom, selamat malam saudara. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih daripada Tuhan. Sebelum kita merenungkan perenungan doa malam ini, mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Kami sangat bersyukur dan terima kasih sukacita yang kami miliki, kami dapat bertemu dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk merenungkan kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar, mendidik kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami malam hari ini dalam perenungan firman-Mu. Biarlah ada sesuatu yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang miliki paradigma kebenaran. Nah, dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-14 berkata demikian. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14 berkata begini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, sebuah paradigma yang benar, suatu ajaran daripada firman Tuhan dikatakan tentang hal berani. Nah, banyak hari-hari ini paradigma kehidupan anak Tuhan dibelokkan atau diselewengkan lewat pengajaran yang tidak jelas asal usulnya, ya. Banyak hari-hari ini. Dengan demikian, karunia dari kematian Kristus di kayu salib, di mana semuanya sudah berakhir ditanggung di atas kayu salib, itu sebabnya kita yang percaya kepadanya tidak perlu menderita lagi. Yang ada keberkatan, sukacita, damai, dan sebagainya. Yang pada akhirnya pemikiran itu membawa kepada pemikiran yang keluar dari kebenaran. Nah, bahasa yang umum tumbuh dalam teologi kemakmuran yang awal mulanya mengarah pada membuahi kehidupan rohani. Hati-hati firman Tuhan mengingatkan. Jadi saya ulangi begini. Bahasa yang umum yang tumbuh dalam teologi kemakmuran yang awal mulanya mengarah pada pembuahan kehidupan rohani, tapi hati-hati firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan keempat dikatakan begini. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, mereka akan memalingkan telinganya kepada kebenaran yang membukanya bagi dongeng. Jadi, pengertian ini harus kita waspadai karena firman Tuhan jelaskan karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, coba renungkan. Makanya pengajaran teologi kemakmuran mengajar, mendidik orang yang beriman percaya kepada Tuhan memiliki sebuah pengertian bahwa hidup di dalam Tuhan tidak perlu ada penderitaan lagi karena semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Memang pengertian itu benar, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu ketika kita mengikuti apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata begini, kalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib. Ketika kita menyangkal diri,
kita harus menyangkal apa yang ada dalam pengertian dan pemikiran kita. Tapi yang ada, ketika kita menyangkal diri, kita harus mengerjakan sesuatu dengan apa yang sudah menjadi perintah firman Tuhan. Pikul salib, ada bagian yang harus kita kerjakan ketika kita mengerjakan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Pikul salib artinya mengalami ujian dan penderitaan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Semuanya punya tujuan. Nah, oleh karena itu ada beberapa langkah yang harus kita tempuh, yaitu yang pertama, kesaksian hidup itu harus membawa dampak dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesaksian hidup itu harus membawa dampak dalam kehidupan kita. Filipi pasal yang ke-1 ayat 12 dan 13 jelas mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi pengertian ini membawa dampak dari kesaksian Kristus, dari kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus dipenjara itu bukan karena dia mencuri atau korupsi, tetapi dia dipenjara karena Kristus. Apa yang dikerjakan karena Kristus, yaitu kebenaran Injil yang membawa dia dampak dalam kehidupannya, yaitu membawa sebuah kesaksian. Nah, konsep ini harus ada dalam pemikiran anak Tuhan. Kenapa? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, tapi saya tidak bisa baca semua, di ayat 12 sampai 14 berkata begini. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, kesaksian konsep yang membawa konsep keberadaan hidup kita, yaitu dikatakan begini. Ayat 14, berbahagialah kita ketika kita dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi penderitaan dari kesaksian hidup yang dialami oleh kita itu membawa pernyataan bahwa ketika roh Allah ada dalam hidup kita, maka kemuliaan Tuhan itu nyata dan jelas dalam hidup ini. Ini yang membawa kesaksian hidup dalam hidup ini, seperti Rasul Paulus tadi katakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-12. Nah, yang kedua, jalani hidup dalam Tuhan dengan sabar. Yang kedua, kalau kesaksian hidup ini membawa dampak, maka yang kedua dalam kehidupan kita menjalani hidup di dalam Tuhan itu dengan sabar. Kenapa? Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17 berkata begini. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 17 berkata, dan siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus
menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, artinya gini, jalani hidup kita dengan sabar. Dalam hari-hari kehidupan kita ada banyak hal yang penting dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ke-17 tadi. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada apa yang kita kerjakan dalam berbuat jahat. Nah, firman Tuhan katakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi kalau kita menderita dalam berbuat baik, artinya kita bisa membawa kesaksian daripada hidup kita, kita bisa diberkati. Itu bukan karena upaya kerja kita, tapi kerja karya Tuhan. Sebagaimana kita mengerjakan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Nah, ini konsep yang harus kita kerjakan. Jadi, dalam kehidupan kita, sekalipun kita berjalan dalam penderitaan, tapi karena Kristus mengizinkan itu terjadi dalam hidup ini, tapi dampaknya akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Nah, bekal kekuatan adalah kehidupan Kristus. Karena apa? Bekal kekuatannya yang ada dalam hidup kita adalah kehidupan Kristus. Seperti yang tadi dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 19. 1 Petrus pasal yang kedua di ayat 19 sampai 21. Ya, itu yang tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Tapi hal ini tidak dapat dirubah. Pengertian yang ada ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20 hal ini tidak dapat dirubah. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-21 dari 1 Petrus pasal 2 itu jelas dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak mereka. Jadi ingat ini, tanamkan ini di dalam pengertian, dalam pemikiran kita. Bekal kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan begini, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi pengertian yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini, maka paradigma kebenaran firman Tuhan memberikan pengertian dalam hidup kita, yaitu teologi yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita harus menerima apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Sekalipun Kristus sudah melakukan segala sesuatu yang membuat keteladanannya untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi katakan, kalau engkau mau mengikut aku, hendaknya engkau menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri, pakailah pengertian kebenaran firman Tuhan dan bukan pengertian akal budi kita. Perhatikan ini dalam kehidupan kita. Nah, catatan yang merupakan kesaksian ini, maka yang terakhir, terbentuk suatu paradigma dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Maka kita akan memiliki sebuah paradigma hidup yang benar, yang membentuk keberadaan hidup kita. 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-12 sampai 14 berkata begini. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14 berkata begini. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan engkau selalu mengingat orang
yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, perhatikan ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, dalam kehidupan kita untuk memiliki paradigma yang benar, perhatikan ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang ditulis dalam firman Tuhan itu merupakan ilham Allah yang membawa keberadaan kita bermanfaat dalam ajaran dan menyatakan sebuah kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, demikian tiap manusia kepunyaan Allah. Kalau kita adalah milik Allah, maka kita akan dilengkapi dengan perbuatan baik. Jangan pakai konsep yang lain, karena firman Tuhan katakan ada banyak hal yang akan menyesatkan kita di akhir zaman ini. Ikut Yesus, prinsipnya sangkal diri, pikul salib. Biarlah konsep ini tertanam dalam pemikiran kita dan kita rela mengikuti apa yang menjadi teladan Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat buah kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kalau Tuhan merubah paradigma pemikiran kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajar mendidik kami, sehingga dari buah kehidupan kami senantiasa memakai konsep firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah firman yang benar, yang mendidik, mengajar, dan membentuk keberadaan hidup kami menjadi benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami malam hari ini dengan paradigma kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam.